Selamat datang kembali di channel Ikutut Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi tentang wawasan kebangsaan, di mana materi ini pematerinya ada dua, yaitu dari Semadiase MC, yaitu guru PKN SMA Negeri 1 Selat, dan saya sendiri yaitu Ikutut Wijaya SPD, guru Fisika SMA Negeri Selat. Nah, materi wawasan kebangsaan itu disajikan pada kegiatan Kemah Karakter Bangsa dan penerimaan tamu ambalan Ramasita SMA Negeri 1 Selat tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya ikuti terus video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semuanya untuk meneguhkan kembali semangat para pendiri bangsa kita, bahwa Indonesia itu bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa, tetapi Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Karena itulah pembangunan yang kita lakukan harus terus Indonesia sentris, yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Indonesia maju bukan hanya karya presiden, bukan hanya karya wakil presiden, bukan hanya lembaga eksekutif, bukan hanya lembaga legislatif ataupun yudikatif saja, tetapi keberhasilan Indonesia juga karya para pemimpin agama, para budayawan, para pendidik. Keberhasilan Indonesia adalah juga karya para pelaku usaha, para buruh, para pedagang, para inovator, maupun para petani, para nelayan, dan para UMKM. Serta tentu saja karya seluruh anak bangsa Indonesia. Baiklah, setelah menyimak video tadi terkait dengan pidato dari Pak Presiden, selanjutnya kita akan lanjut ke materi wawasan kebangsaan, di mana kita mulai dari pengertian apa itu wawasan, apa itu kebangsaan. Ya, kita mulai dari wawasan. Wawasan itu adalah hasil mewawas, tinjauan atau pandangan, kemudian konsepsi atau cara pandang. Sedangkan kebangsaan adalah ciri-ciri yang menandai golongan bangsa tertentu. Jadi wawasan kebangsaan adalah cara memandang, kemampuan untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa dan berlaku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal maupun eksternal. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari nilai dasar wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, tekad untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Kemudian berikutnya, cinta tanah air dan bangsa. Kemudian kesetiakawanan sosial dan masyarakat adil makmur. Berikutnya adalah makna wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah menempatkan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi intinya wawasan kebangsaan adalah lebih mengutamakan kepentingan umum, ya, dari kepentingan bangsa dan negara. Nah, kemudian karakter building. Jadi karakter yang akan dibangun itu adalah membangun karakter, yaitu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki atau membentuk tabiat, watak, sifat, dan kejiwaan dan akhlak. Nah, upaya untuk membangun karakter building yang pertama adalah merupakan suatu proses yang terus-menerus menyempurnakan karakter, kemudian membina karakter. Kemudian karakter bangsa yang diharapkan adalah yang pertama saling menghormati dan menghargai, yang kedua adalah kebersamaan dan tolong menolong, yang ketiga persatuan kesatuan, yang keempat rasa peduli, yang kelima moral dan nilai agama, dan yang terakhir adalah mengembangkan nilai-nilai kebangsaan.
Kemudian masalah wawasan kebangsaan. Yang pertama, esensi wawasan kebangsaan. Itu komitmen untuk semangat kebersamaan, senasib dan sepenanggungan. Kemudian semangat persatuan dan kesatuan, nilai karakter bangsa sebagai kekuatan, faktor persatuan dan kesatuan sebagai peluang dan yang dikembangkan. Kemudian hal yang harus dipelihara. Yang pertama, keutuhan dan kedaulatan wilayah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, konsep wawasan kebangsaan dan kekayaan kebudayaan bangsa. Kemudian harus dicegah. Yang pertama, pikiran dan perasaan superior, kecemburuan sosial dan konflik sosial, kesenjangan pembangunan, kesenjangan sosial dan ekonomi, mengekang proses demokratisasi. Kemudian hal yang harus dikembangkan, menggali berbagai aspek budaya, apresiasi antar budaya, pendidikan dan menghargai budaya suku bangsa lain, mengembangkan pendidikan nilai luhur budaya, meningkatkan nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Baik, jadi itulah materi singkat terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, tugas anak-anak sekarang adalah berkaitan dengan materi ini. Yang pertama, buatlah sebuah narasi, setidaknya minimal 3 paragraf terkait dengan hal-hal apa yang dapat kamu lakukan, yaitu berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Jadi sesuatu apa yang dapat kamu sumbangkan, sesuatu apa yang dapat kamu berikan kepada negara kita, ya, khususnya sebagai siswa, untuk membangun negara kita supaya tetap kokoh, tetap bersatu, dan makna apa yang dapat kamu temukan di dalam Pancasila, ya, sebagai dasar negara kita, yang akan menjadikan negara kita Indonesia lebih maju. Demikian tugas dari materi ini. Sekian dan terima kasih.